Halo teman-teman, jumpa lagi dalam pembinaan True Love With Indonesia khususnya untuk remaja. Dan pada hari ini saya Hera Chung akan membahas tentang pertanyaan kedua yang paling banyak ditanyakan oleh para remaja khususnya remaja putra. Dan satu hal yang unik yang kami temukan bahwa ternyata anak remaja ini kalau nanya kepada pembina perempuan itu beda isi pertanyaannya dengan pertanyaannya kepada pembina yang pria. Nah, kita bahas dulu dari pertanyaan yang diajukan kepada saya sebagai pembina perempuan. Temanya sebenarnya sama, yaitu mereka bertanya sekitar tentang masturbasi. Nah, bedanya adalah kepada kami yang perempuan ini pertanyaannya seperti ini. Masturbasi itu salah nggak sih? Kenapa ada yang bilang boleh, kenapa ada yang bilang nggak boleh, kenapa ada yang bilang dosa, kenapa ada yang bilang nggak dosa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman, kita kembali kepada Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab? Matius 5 ayat 28, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apa artinya? Ini bicara tentang melihat seseorang lalu menginginkannya, menghayalkannya secara kotor di dalam pikirannya, itu adalah sudah berbuat dosa atau berbuat zina. Nah, teman-teman, di dalam hal masturbasi, apa yang mendorong seseorang melakukan masturbasi? Karena ada keinginan atau pikiran kotor yang perlu dipuaskan, maka orang itu melakukan masturbasi. Dan cara untuk melakukan masturbasinya tidak bisa tidak harus melibatkan pikiran seksual. Nah, permasalahannya dengan remaja dan pemuda yang masih single ini, pikiran seksual itu diarahkan objeknya siapa? Yang jelas mereka nggak punya istri, ya, belum menikah. Jadi memikirkan seseorang, membayangkan untuk melakukan hubungan intim dengan seseorang yang bukan istri, itu adalah dosa. Itu adalah perzinahan. Jadi persoalan utama dari masturbasi itu bukan sekedar perbuatannya, karena kalau mau bahas tentang jawaban dokter, oh nggak apa-apa, itu sehat kok. Ya, secara kedokteran itu baik, bisa mengeluarkan yang dibutuhkan. Oke, secara kedokteran. Tetapi menurut firman Tuhan itu nggak benar karena melibatkan pikiran kotor. Dan kalau bicara soal mengeluarkan ya yang dibutuhkan, dikeluarkan secara biologis, maka Tuhan itu sudah merancang tubuh kita secara sempurna. Tuhan memberikan cara-cara yang natural lewat mimpi basah. Jadi tanpa melakukan masturbasi, tanpa harus melibatkan pikiran kotor, Tuhan punya cara untuk menyalurkan itu. Nah, bagaimana caranya untuk mereka yang sudah kecanduan masturbasi ini untuk berhenti? Itu adalah pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh rekan saya, seorang guru pria. Kita nantikan jawabannya di postingan berikutnya. Sampai jumpa.